warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, kita awali pertemuan ini dengan bersolawat seperti yang biasa dilakukan setiap kita ada kegiatan taklim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awwali muqtakhimi. Ya bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunani wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaliyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'i fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma warzaqta amatta ahyaita la yamitab'atu man afnaita wa sallim tasliman katira walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa aqimut ta'am wa silul arham wa sallu fil lail
wan nasu niyam fadkhulul jannata ma'asalam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Nur Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa beribadah kepadanya dengan semata-mata mengharapkan ridhonya. Dan di subuh ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid ini untuk menjalankan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan taklim. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita yang berada di tempat yang mulia ini. Kelak di yaumil kiamah kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah berkat pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan syafaatul utamanya dan juga berkat rahmat dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Nur Sa'adah yang kami muliakan. Hari ini di tanggal 28 Syawal 1446 Hijriah, artinya Ramadan telah meninggalkan kita hampir 1 bulan. Dalam memori kita, dalam ingatan kita, begitu banyak ibadah Ramadan yang kita lakukan, baik yang dengan kegiatan-kegiatan yang orientasinya adalah ibadah yang lebih kepada kesolehan spiritual, yaitu kesolehan individual, kesolehan pribadi, dengan kita menjalankan sholat, kita menjalankan qiraatul Quran, kita menjalankan siamur Ramadan, dan juga kegiatan-kegiatan di malam hari yang itu adalah untuk peningkatan ibadah spiritual kita, ibadah kesolehan, orientasinya adalah untuk kesolehan individual kita. Tetapi di bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita tidak hanya soleh secara individu, tetapi kita juga soleh secara sosial. Di pagi ini kita seperti di hari-hari yang lain di bulan Syawal, senantiasa kita dengar dari para mubaligh, dari para penceramah, bahkan dari para khatib sekalipun, dan juga di acara halal bihalal, sering kita mendengarkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair, ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Bahkan disambung lagi dengan yang biasa, yaitu kita menyampaikan permintaan mohon maaf lahir dan batin. Adalah penyampaian yang standar, tetapi di balik kata-kata itu adalah terkandung suatu ungkapan yang luar biasa. Karena itu lebih kepada doa-doa kita, yaitu mudah-mudahan seluruh amalia
ibadah Ramadan kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih lanjutkan lagi dengan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan seluruh tahun-tahun ke depan kita senantiasa menjadi kebaikan. Dan dilanjutkan lagi dengan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, juga disebutkan minal aidin wal faizin. Jadi kita bermohon kepada Allah, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali ini masih dalam kurung kenapa kita kembali, kita lanjutkan setelah di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah Ramadan, di ujungnya di tanggal 1 Syawal kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka harapannya adalah kita kembali menjadi fitri, kita kembali menjadi suci seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Jadi itu kita semua berpeluang untuk menjadi suci seperti bayi yang dilahirkan bila mana puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapat predikat muttaqin seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap kita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka janjinya adalah kita semua akan dijadikan menjadi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Dan masih disambung dalam doa itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang. Artinya menang karena kita telah berhasil melewati di bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan kita mampu mengendalikan hawa nafsu, dan kita menjalankan berbagai ibadah di bulan Ramadan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Maka kita di bulan Syawal itu di acara halal bihalal, dan di berbagai kesempatan kita masih mendengarkan acara halal bihalal dengan hiasan itu, dan ditambahkan mohon maaf lahir dan batin. Maka sangat relevan bila mana pagi ini kita juga berintrospeksi pada diri kita masing-masing, karena di bulan Syawal ini kita juga setidaknya ada komitmen kita ingin melanjutkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, kita ingin melanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, terutama di bulan Syawal dan bahkan sampai nanti di bulan Sa'ban. Jadi 11 bulan yang akan kita lalui, dan di bulan Syawal yang di penghujungnya ini kita berintrospeksi bagaimana Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan ibadah itu mampu memberikan motivasi kepada 11 bulan yang kita jalani ke depan. Jadi seperti yang disampaikan oleh sahabat Khulafaur Rasyidin, ya terutama baginda Sayyid Umar bin Khattab, bahwa disampaikan bahwa ketika hari ini kita sama dengan hari kemarin, maka itu dikatakan kita merugi. Dan bila mana hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, baru disebut kita menjadi orang yang beruntung. Dan bila mana hari ini kita lebih jelek, artinya tidak lebih baik dari bulan kemarin, maka kita masuk kategori orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Kita berharap bahwa hari-hari ini, bahkan hari ke depan, lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu harapan kita semua. Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, bahwasanya di Ramadan itu, di bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah full di bulan Ramadan. Baik siang hari kita melaksanakan
Siamur Ramadan, kita laksanakan puasa di siang hari selama 1 bulan. Kemudian kita laksanakan sholat fardu berjamaah di masjid dengan kita sempurnakan sholat rawatib, dan juga di malam hari kita laksanakan qiyamul lail. Kita bersama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan witir. Kita ada tadarus, kemudian ada iktikaf yang kita laksanakan qiyamul lail dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di bulan Ramadan kita juga diringankan oleh Allah untuk berbagi kepada sesama kita. Kita tidak hanya di hari Jumat, tetapi setiap hari kita juga menyisihkan rezeki kita untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan, apakah itu untuk kemakmuran masjid maupun untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu kita berbagi dengan anak yatim dan kepada fakir miskin. Bahkan kita juga saling berbagi makanan kepada sesama. Ini adalah suatu kegiatan atau satu ibadah yang luar biasa, tetapi bila mana berhenti di bulan Ramadan saja maka patut disayangkan, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bulan Ramadan adalah sebagai bulan pembelajaran, bulan untuk melatih kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, dan tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain kita juga akan membawakan dampak itu. Ada bekas dari bulan Ramadan itu yang kita lanjutkan, ya, walaupun tensinya, bobotnya tidak sebesar bulan Ramadan, ya, karena di bulan Syawal ini diartikan bahwa bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Tetapi kalau kita bandingkan, kita adu dengan bulan Ramadan, tentu hampir semua kita bahwa ibadah kita di bulan Syawal ini tidak lebih baik di bulan Ramadan. Maka perbandingannya adalah apple to apple, atau kita bandingkan dengan bulan Syawal dengan tahun kemarin. Kalau yang kita bandingkan adalah dengan bulan Ramadan, hampir setiap kita pelaksanaan ibadah kita menurun. Jadi kita tidak boleh pesimis bahwa apa yang kita lakukan ini tidak lebih baik, tetapi kita harus optimis bila mana perbandingannya adalah Ramadan tahun kemarin kita bandingkan dengan Ramadan tahun ini. Kemudian bulan Syawal tahun ini kita bandingkan dengan bulan Syawal yang tahun kemarin. Jadi sebagai bentuk renungan kita bersama bahwa ini membuat kita optimis, karena apa? Perbandingannya adalah imbang, Pak, ya. Jadi apple to apple itu yang biasa digunakan anak muda. Jadi kalau yang kita pakai sehari-hari adalah perbandingan yang seimbang. Kalau di bulan Syawal kita bandingkan bulan Syawal, kalau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan lain sebagainya, sampai bulan Sya'ban, sampai nanti ketemu di bulan Ramadan lagi, kita bandingkan bulan itu dengan bulan yang akan datang, yang sekarang itu harus meningkat dan meningkat. Itu baru kita masuk kategori satu muhasabah yang berimbang. Artinya setiap yang kita dengar dari ustadz kita, dari penceramah kita, bahwa di benak kita, oh kalau masuk seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, penceramah kita, maka kita membuat tidak optimis. Karena apa? Perbandingannya adalah bulan Syawal dibandingkan dengan bulan Ramadan. Tetapi kalau perbandingannya adalah bulan yang sama, Ramadan dengan Ramadan, Syawal dengan Syawal, tahun ini dan tahun kemarin, insya Allah kita semua mampu berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Tentu dengan pertolongan Allah, dengan usaha yang sungguh-sungguh.
Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini kami bersama-sama, saya dan juga bapak-bapak sekalian, merenungkan kembali apa yang akan kita lakukan di bulan ini, di hari ini, dan juga di yang sebentar lagi bulan Syawal akan habis, Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah ada peristiwa besar, dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat akan berkumpul di padang Arafah dengan hitungan 1,5 bulan tidak sampai ya Bapak-bapak, kurang lebih 1,5 bulan. Maka kita semua yang berada di tanah suci yang belum atau tidak melaksanakan haji dan umroh, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala itu, antara lain yaitu dengan kita melaksanakan pemotongan hewan kurban. Maka ada rentang waktu beberapa saat, 1,5 bulan ini kita niatkan dari hari ini bahwa tahun ini kita potong hewan kurban. Kalau tidak sanggup yang secara masing-masing, bisa juga setidaknya satu keluarga satu hewan kurban. Apakah kalau tidak bisa sapi ya kambing. Jadi Allah memberikan kelonggaran untuk itu. Maka yang penting kita niatkan hari ini bahwa tahun ini kita akan potong hewan kurban di Idul Adha nanti. Jadi yang penting kita niatkan, kalau Allah dengan niat kita, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Yang penting apa Bapak-bapak, kita niat dulu ya Pak ya. Baik Bapak-bapak yang kami muliakan, jadi di bulan Syawal ini ada beberapa bahasanya, ada beberapa arti ya. Jadi bulan Syawal kita maknai yang pertama adalah irtafa'a. Irtafa itu adanya peningkatan, yang seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwa di bulan Syawal ini ada peningkatan. Yang pertama adalah peningkatan komitmen kita. Kita perbarui niat kita bertekad untuk kita meningkat ibadah kita. Jadi sekali lagi jangan dibandingkan dengan Ramadan, tetapi setidaknya Syawal ini kita bandingkan dengan bulan Syawal yang kemarin. Kita harapkan di Syawal ini, karena Ramadan telah mampu mengantarkan kita full beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, ibadah wajib maupun yang sunnah, maka ini paling tidak memotivasi, mewarnai ibadah kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian di bulan Syawal ini ada satu istilah yang bagus, yaitu menjadi ibtida'ul khair, untuk memulai kegiatan yang baik. Jadi di samping yang kami sebutkan tadi, yaitu irtafa'a, kita juga jadikan bulan Syawal ini ibtida'ul khair. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang bagus itu sangat bagus ketika kita mulai di bulan Syawal itu. Jadi ini menjadi hal mungkin Bapak-bapak sudah sering mendengar, tetapi kami sekedar mengingatkan. Kemudian yang selanjutnya, kita jadikan bulan Syawal ini menjadi istimror. Istimror itu berkelanjutan, bahwa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan kita ingin lanjutkan di bulan ini dan di 11 bulan yang lain di luar Ramadan. Seperti yang kami singgung tadi, bahwa kegiatan Ramadan itu luar biasa banyaknya. Maka di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa 1 bulan. Kemudian di bulan Syawal ini kita dianjurkan itu bentuknya sunnah Bapak-bapak sekalian, yaitu untuk menyempurnakan puasa kita yang 1 bulan itu dengan 6 hari, baik berurutan maupun tidak.
yang penting tidak dilaksanakan di tanggal 1 Syawalnya, itu 6 hari, maka dalam satu hadis disebutkan mendapatkan pahala seakan-akan kita telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Jadi ini juga satu hal yang menjadi motivasi kita. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang hadir di sini sudah melaksanakan penyempurnaan ibadah puasanya, yaitu 6 hari. Dan bagi bapak-bapak yang sudah terbiasa melaksanakan puasa Senin Kemis, alhamdulillah itu adalah kebiasaan yang bagus, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga di Yaumil Bid, jadi di hari-hari pertengahan bulan, yaitu 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, maka ini adalah satu amalia yang luar biasa, karena ini buah dari kebiasaan kita yang baik, yaitu ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ketika di luar Ramadan kita aplikasikan, kita praktekkan, kita bisa puasa. Kalau tidak di momen-momen tertentu seperti 6 hari di bulan Syawal, juga di bulan-bulan yang lain tersedia di hari Senin dan Kamis, dan juga di Yaumil Bid, yaitu di tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, di bulan Hijriah, jadi bukan 14, 13, 14, 15 di kalender Januari Februari, tetapi di kalender Muharram sampai dengan Dzulhijjah, jadi di kalender-kalender Islam. Bapak-bapak yang kami muliakan, begitu juga kegiatan apalagi, kegiatan untuk yang kita laksanakan seperti tadarus. Jadi di luar bulan Ramadan kita tidak bisa laksanakan tadarus, ya setidaknya kita lakukan qiraatul Quran. Kita baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar setiap hari, itu menjadi satu pengejawantahan, satu praktek bagaimana membawa Ramadan itu kepada bulan-bulan yang lain. Jadi bulan-bulan kita di luar Ramadan diwarnai oleh bulan Ramadan, yaitu antara lain kebiasaan kita membaca Quran. Kemudian apalagi kita biasakan, kita udah terbiasa di bulan Ramadan, hampir saya melihat bapak-bapak sekalian begitu rajin 1 bulan melaksanakan tarawih dan witirnya. Maka di luar bulan Ramadan kita praktekkan dengan qiyamul lail kita, dengan sholat tahajud kita dan sholat witir kita. Mudah-mudahan ini bentuk dari komitmen kita untuk membawa amalia Ramadan itu di bulan-bulan yang lain. Dan memang qiyamul lail itu luar biasa Bapak-bapak ya. Jadi bukan hanya di sholatnya, ketika kita baca Quran di sepertiga waktu malam terakhir, dan juga di ujungnya, kemudian kita laksanakan sholat tahajud dan juga witir, kemudian kita tutup dengan kita di waktu sahur ya. Biasanya kan ada beberapa waktu, bisa 10 menit, 15 menit. Syukur-syukur kalau bapak-bapak sudah terbiasa dalam hitungan sampai setengah jam bisa beristighfar. Kemudian itu kita lakukan seperti kita lakukan ketika bulan Ramadan, maka itu luar biasa. Karena apa? Ini menjadi pembeda keimanan seseorang ketika kita di malam hari kita bangun, di ujung jam sepertiganya itu kita laksanakan qiyamul lail dan juga qiraatul Quran, zikir, terutama istighfar, dan kita bermunajat kepada Allah dengan kita tutup doa. Insya Allah hari-hari kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam amalia yang disebut seperti yang di hadis sering kita dengar, bahwa 4 amalan yang mampu mengantarkan kita
kepada surganya Allah dengan selamat, yaitu di samping kita menyebarkan kedamaian, menebarkan salam, kemudian kita juga berbagai makanan, memberikan makan kepada orang lain, kemudian kita bersilaturahmi, maka yang tidak kalah pentingnya kita melaksanakan sholat malam ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Maka baginda Nabi besar Muhammad SAW melanjutkan dalam hadisnya, fadkhulul jannata bisalamin, maka kita semua dipersilakan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau Bapak, kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, baginda Nabi besar Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita, menuntun kita seperti apa, antara lain seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa kesolehan pribadi, kesolehan individu harus kita raih, tetapi kita tidak boleh meninggalkan kesolehan sosial kita. Jadi kesolehan sosial kita antara lain kita gemar bersilaturahmi, kita di bulan Ramadan kita diajarkan kita senantiasa menyisihkan sebagian rizki kita di jalan Allah untuk kemanfaatan sosial kita. Maka di bulan-bulan selain bulan Ramadan, walaupun intensitasnya tidak sebesar di bulan Ramadan, setidaknya ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan secara terus-menerus, bahwa itulah komitmen yang dibangun, bahwa di sebagian rizki yang kita miliki ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak fisabilillah, dan ada hak untuk memakmurkan tempat-tempat ibadah, baik masjid maupun musola, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Bapak-bapak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan dalam prakteknya, Bapak-bapak ya, untuk tingkat keimanan itu kan naik turun, Bapak-bapak ya. Jadi kita ingin bahwa grafiknya itu selalu naik, tetapi kenyataannya tidak semacam itu. Jadi yang sering kita dengar itu kita ingin bahwa kita bisa beristiqomah. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, kita ingin bisa mendawamkan ibadah, atau ya jadi perbaikan perbuatan baik kita atau ibadah kita. Kalau dalam bahasa agama itu istiqomah bukan untuk hal-hal yang jelek, tetapi untuk hal-hal yang baik. Maka tentu ini harus dilatih, Bapak-bapak ya. Jadi kami dan juga Bapak-bapak sekalian diharapkan bahwa kita harus bisa istiqomah untuk melaksanakan kebaikan ini. Dan untuk bisa istiqomah tentu kita harus melatih diri. Seperti apa untuk kita bisa istiqomah? Ada beberapa kiat untuk kita bisa mendapatkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, kita harus menambahkan ilmu kita. Bapak, kenapa salah satu cara atau salah satu kiat supaya kita bisa istiqomah itu harus menambahkan ilmu? Karena dengan ilmu itulah kita termotivasi. Di samping kita juga akan mendapatkan peningkatan derajat di mata Allah, kita juga akan termotivasi dengan ilmu kita itu untuk kita bisa beribadah secara benar. Dan dengan beribadah secara benar, maka peluang untuk ibadah kita diterima oleh Allah menjadi lebih besar. Jadi ada kiasan begini, Bapak-bapak. Jadi buah dari ilmu itu amal. Jadi
Janganlah kita mencari ilmu itu ilmu untuk ilmu, tetapi yang kita cari adalah ilmu untuk bisa kita amalkan. Jadi apalah artinya kita punya ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, tetapi baru tatarannya atau tingkatannya ilmu untuk ilmu, maka seringkali kita berdoa, bahkan setiap habis sholat yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilmu yang bermanfaat. Jadi karena dengan ilmu yang bermanfaat itu akan mampu mengantarkan kita beribadah secara benar. Jadi ilmu itu kenapa harus kita tambah dengan apa? Kegiatan taklim, kemudian kita kegiatan-kegiatan yang lain yang kita sanggup untuk meningkatkan tambahnya ilmu kita. Ya karena apa, Bapak-bapak? Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwasanya kalau kita ingin bahagia di dunia, maka hendaklah kita harus tambahkan ilmu kita, harus berilmu. Kemudian kalau kita ingin bahagia akhirat kita juga harus berilmu. Dan kita kalau pengen bahagia dunia dan akhirat kita, maka kita juga harus berilmu. Jadi intinya ilmu akan sangat menentukan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat, tetapi bukan ilmu untuk ilmu, tetapi ilmu yang untuk diamalkan. Bapak-bapak yang kami muliakan, selanjutnya adalah untuk kita bisa istiqomah, yang kedua adalah kita cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu seperti di masjid ini dan juga di masjid-masjid yang lain, dan juga sahabat-sahabat yang baik, teman yang baik, ini sangat menentukan karena seringkali kita terbawa oleh lingkungan. Kalau lingkungan itu baik, maka akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Kalau kita punya teman baik, maka seringkali teman itu mempengaruhi kita untuk kita melakukan kebaikan dan sebaliknya. Jadi kita perlu punya circle yang baik, lingkungan yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada waktu senggang, kita istighfar, kita bersalawat, kita tasbih, kita tahlil. Bukan tahlil yang kita baca tahlil seperti malam Jumat ya Bapak, yaitu dengan bacaan yang singkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masuk tahlil. Jadi tahlil yang diajarkan oleh baginda Nabi yaitu seperti itu. Tetapi ketika tahlil seperti malam Jumat ada yang dirumuskan oleh ulama-ulama kita, rangkaian atau ratibul tahlil yang sudah oleh ulama itu menjadi masyhur, karena itu rangkaiannya adalah kalimat-kalimat thayyibat yang sangat bagus untuk bisa diamalkan. Tetapi kita tidak mungkin dalam setiap waktu bertahlil seperti itu, tetapi bertahlil ya seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu dengan bacaan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dan itu bukan hanya jari kita memutar tasbih, tetapi hati kita betul-betul kita resapi sehingga mampu meningkatkan ketakwaan kita mampu meningkatkan tauhid kita. Begitu juga kita ketika bertasbih kita memahasucikan Allah, kemudian kita baca hamdalah juga sama, itu adalah bentuk dari rasa syukur kita. Dan begitu juga ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah bentuk kita melaksanakan perintah Allah, kita cinta kepada baginda Nabi, dan juga kita ingin diakui sebagai umatnya, dan kita juga ingin mendapatkan pertolongan di mana di satu hari yang tidak ada yang bisa menolong kita selain syafaatul udmanya dan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu salah satu yang bisa menjadikan kita istiqomah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti ibadah kita di bulan Ramadan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu kita pastikan Bapak-bapak ya, kita ini harus rumuskan kembali tujuan hidup kita itu apa. Kita hidup ini untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan goalnya apa? Kita ini bersama-sama kelak mendapatkan jaminan kita masuk di surganya Allah. Dengan punya tujuan semacam itu, maka apalah artinya kehidupan dunia ini kalau ada berbagai macam musibah, ujian, ketidaknyamanan dan lain sebagainya, ada kemalasan, itu akan kita kesampingkan. Kita akan menjadi rajin, kita akan menjadi semangat untuk beribadah, karena apa? Tujuan kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi dengan mendapatkan kebahagiaan akhirat itu apa? Kita diwajibkan untuk beribadah, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi itu kalau kita tanamkan kembali bahwa tujuannya adalah meraih kebahagiaan di akhirat tanpa melupakan kebahagiaan di dunia, ya insya Allah itu akan menjadi kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang terakhir, tentunya 1 sampai 4 itu adalah upaya kita, ikhtiar kita secara zahir, maka kita tutup dengan ikhtiar secara batin, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Bisa istiqomah, ditetapkan keimanan, keislaman dan keihsanan kita sampai kehidupan ini berakhir, kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jadi ini kita sudah terbiasa dalam doa kita, bahkan di sujud di sebelum kita salam setiap sholat, yaitu setelah tasahud akhir sebelum salam, sebagian kita berdoa, karena baginda Nabi juga mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi itu di ujungnya, di samping kita juga minta perlindungan untuk siksa neraka, kemudian yang lain-lain. Kemudian yang di ujungnya kita juga minta ditetapkan keimanan dan keislaman kita, yaitu kita ditetapkan, karena hati kita ini seringkali berubah-ubah, makanya kita minta kepada yang mengendalikan hati kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita ditetapkan untuk meneguhkan keimanan, keislaman kita sampai di akhir hayat kita. Di samping itu kita juga diajarkan oleh baginda Nabi, itu ada disebut dalam surat Al-Imran ayat 8, kita juga sudah terbiasa. Insya Allah kita semua sudah setiap habis sholat berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi itu rangkaian salah satu doa yang setiap habis sholat kita baca, itu kita niatkan bahwa kita bermohon kepada Allah supaya keimanan, keislaman yang kita tanamkan ini, hidayah yang sudah diberikan oleh Allah ini jangan sampai dicabut, yaitu dialihkan menjadi kekufuran dan juga kemungkaran yang kita lakukan. Maka kita berdoa kepada Allah setidaknya dengan 2 doa itu dan ditambah dengan doa-doa yang lain, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalani kehidupan ini untuk tetap bersemangat untuk beribadah. Jadi barangkali itu Bapak-bapak, karena baginda Nabi sampaikan bahwa sebaik-baik amal ibadah adalah amal ibadah yang istiqomah, yaitu berkelanjutan, amal ibadah yang terus menerus, ya walaupun sedikit. Jadi kan ada orang itu yang beribadah luar biasa banyaknya, habis itu besoknya sudah nggak melaksanakan, dan besok-besoknya lagi sudah tidak. Ya contohnya ketika ada orang yang berhaji atau berumroh,
karena di sana pahalanya berlipat ganda. Salat di Masjidil Haram itu 100.000, di Masjid Nabawi 10.000 kali lipat. Maka ketika dia pulang dari ke tanah suci, dianggap itu sudah punya deposit. Jadi menggantikan beberapa hari-hari dia nggak sholat itu adalah hal yang salah. Jadi tidak semacam itu. Jadi deposit itu adalah satu anugerah dari Allah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga di hari Jumat dan lain sebagainya, itu adalah menjadi deposit pahala yang kita kumpulkan karena perjalanan kita jauh. Sama seperti kita mau pulang kampung, kita kumpulkan sangu sebanyak-banyaknya karena dalam perjalanan membutuhkan biaya yang banyak. Kemudian kita di kampung juga sampai kembali. Begitu juga kita mau pulang ke kampung akhirat yang kita ingin semua berharap masuk surganya Allah. Itu satu kewajiban kita harus menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita semua menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan maghfirah, rahmat, dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kelak semua di ujung kehidupan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi marilah kita berdoa dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, kita semua menjadi orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan kebaikan, beribadah kepada Allah semata-mata mengharapkan ridhonya, dan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk itu, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh, tidak hanya soleh secara individu, tetapi kita juga ingin menjadi orang-orang menjadi hambanya Allah yang soleh secara sosial. Amin ya rabbal alamin. Wala hadiniyah walikuliyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati siri salim sadil asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa lidina wal masaikhina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilman nafi'an katsiran wa rizqan dhai'an amalan maqaddam nas'aluka salamatan fid din dunya wal akhirah wa afiyatul jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan rizqaka wa dan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar fi indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita, bagi kita.